Jadi istilah mahram dalam haji dan umrah akhirnya timbul kebohongan. Di bandara, kau mahram aku ya? Iya. Orang lain tuh haram hukumnya. Haram ya. Pergi bandar. Tak boleh, udah itu dah. Itu saya katakan. Jangan dipaksakan istilah mahram ini. Dia kena ikut peraturan, kan ada peraturan, lalu bilang ini mahram saya pada orang lain. Tak boleh. Ya. Jadi tidak ada istilah pakai akad. Yang penting bukti, otentik, benar. Ini saudara saya, ini istri saya. Jadi kalau saya pergi sama perempuan ramai, tapi itu saudara saya plus istri saya, tak masalah. Atau laki-laki perempuan tapi ramai rombongan, tak bakal jadi fitnah. Dulu zaman Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi bid-darain amin. Jamaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, panduan kitab Bulughul Maram. Hadis berikutnya masih berhubungan dengan salat Id. Wa anhu, dan juga darinya, kembali kepada hadis sebelumnya, riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Nabi SAW keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat salat. Musalla itu tempat salat. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salata. Pertama kali, sesuatu yang pertama kali dilakukan Nabi, yakni salat. Salat. Thumma yansarifu, kemudian beliau beranjak dari tempat salatnya itu, wa yaqumu muqabilan nasi, kemudian beliau menghadap semua jemaah yang hadir. Wan nasu ala suhufihim, dan orang-orang masih berada pada saf mereka, tidak berubah. Yang berubah cuma Nabi. Nabi beranjak dari tempat imam lalu menghadap semua jemaah atau sahabat. Sedangkan sahabat tetap pada tempatnya. Wa ya'zuhum wa ya'muruhum, maka ia menasihati mereka. Namanya tausiah, khutbah itu nasihat. Kemudian wa ya'muruhum, dan memerintahkan kebaikan. Rawahu muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi muttafaqun alaih itu telah disepakati kesahihannya Bukhari dan Muslim. Mari kita lihat di sini, bahwasanya di situ disebutkan Nabi keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke tempat salat. Jadi musalla ini bukan masjid, bukan masjid. Sini dikatakan, dibilang mahallun ma'rufun bainahu wa bainal masjid an-nabawi al-fudhira. Jadi tempat ini telah diketahui kalau Nabi salat Id, di situlah tempatnya. Dan di antara masjid dengan tempat itu 1000 hasta. 1000 hasta. Satu hasta ini. Kalau 1 meter gini kan? Ini 1 meter. Satu hasta ini. Kira-kira 35 senti lah ya. Sepertiganya. Jadi kalau 1 meter itu ukuran hastanya 3 hasta. Ya 1 meter ini kalau dibagi hasta itu 3 hasta. Jadi kalau dia 1000 hasta, berapa meter? 300 kurang lebih.
Jadi tempat salat Id itu dilakukan Nabi bersama sahabat di luar masjid, di lapangan, jaraknya dari masjid 300 meter. Nah, itu malah 100. Kan tahu kira-kira 100 meter itu. Nah, 3 kali itu jaraknya itu. Nah, ini makanya salat Id itu banyak dikatakan abdalnya di lapangan. Ya. Kok lapangan cukup? Kalau lapangan tak cukup di masjid lah. Ya, masjid pun bagus juga, masjid plus lapangan, halaman dan sebagainya. Sini sampai jalan. Oh, jalan penduduk. Ya. Baik. Nah, kemudian Nabi beranjak dari tempatnya. Nah, beranjak kemudian berdiri menghadap jamaah. Artinya Nabi pergi dari tempat salatnya, kemudian ya mendatangi jamaah sahabat itu. Nah, kemudian Nabi melaksanakan suatu nasihat. Ya. Wan nasu ala sufufihim, dan semua sahabat tetap pada saf mereka. Artinya dia duduk di saf mereka. Kenapa? Dia tahu betul. Karena setelah salat ni ada khutbah. Nah, makanya jangan kembali, jangan beranjak dulu, dengar dulu khutbah. Tapi khutbah juga begitu, jangan terlalu panjang. Nah, nanti jamaah beranjak, kerana malam-malam lebaran. Ya kan? Orang tak sabar mau lebaran ni. Ya, mau cepat-cepat kembali ke rumah. Ni khatib baca 1 jam pula khutbahnya. Dah, jamaah dah mulai gelisah 1 jam. Ya, jadi idealnya khutbah salat Id itu 25 menit. Itu ideal, 25 menit itu standar sudah. Ya, cukup tu khutbah pertama, khutbah kedua. Paling lambat setengah jam sudah. Sudah paling benar sudah. Ya, itu idealnya. Khutbah Jumat bagaimana? Idealnya 15 menit. Khutbah pertama, khutbah kedua sudah cukup sudah. 15 menit. Nah, itu kata Nabi, orang yang cerdas itu ya, dia panjangnya salat, pendek khutbah. Nah, kemudian lagi ya, ini menjelaskan bahwasanya Nabi memberikan petunjuk bagaimana cara beramal pada hari Id. Nah, ini kan petunjuk dari Nabi SAW. Nah, pertama keluar ke tempat salat. Ingat tadi kemarin kita bahas, kalau keluar ke tempat salat masih awal, duduklah. Kalau tidak tanah lapang di halaman masjid pun jangan ada salat. Apalagi di lapangan jalan. Nah, kecuali masuk dalam masjid baru salat tahiyatul. Nah, boleh. Ya, kalau di lapangan tidak ada salat, di jalan tidak ada salat. Teras masjid, maaf, halaman masjid pun tidak ada salat. Karena halaman masjid tidak termasuk masjid. Nah, apa yang dilakukan Nabi? Nah, pertama Nabi melakukan yakni salat. Salat di sini ya salat Id. Bagaimana kaifiat salat Id ini? Nanti pembahasan pertemuan akan datang. Ya, hari Ahad yang akan datang, subuh Ahad yang akan datang, kita bahas mengenai bagaimana kaifiat salat Id. Nah, salat Id itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan itu dilakukan qabla al-khutbati, sebelum khutbah. Jadi salat dulu baru khutbah. Berbeda dengan Jumat. Khutbah dulu baru salat. Nah, makanya kalau Jumat tidak memungkinkan orang lari. Karena salatnya belum. Dengar khutbah, mana dengar khutbahnya? Hukumnya wajib. Tapi kalau salat Id hati-hati, karena Id dulu salatnya baru khutbah. Nah, itu biasa orang tu dah belanja 1-2 belanja. Tapi sunnah ya mendengar khutbah itu dapat bertahanlah. Apalagi mau dibuat, kerana kita cari keutamaan pada hari yang mulia itu. Kemudian lagi iqbaluhu 'ala nas. Nah, kemudian si khatib tadi menghadap orang, ya, menghadap orang di situ. Kemudian waktu khutbah itu, ya, wajah kita ini menghadap kepada jamaah itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam khutbah itu dari hadis ini adalah di sana isinya nasihat, wal wa'zin wa irsyadin, nasihat. Kemudian apa? Irsyad itu petunjuk yang baik. Nah, wa tanbih, kemudian peringatan-peringatan tentang kehidupan ini, peringatan tentang akhirat. Kemudian wa tahdzir,
larangan-larangan, jangan sampai melakukan itu, melakukan ini. Itulah intinya khutbah. Karena khutbah Nabi SAW singkat padat. Apa namanya? Singkat padat. Isinya padat betul ucapan Nabi itu. Maka Nabi disebut dengan Jami'ul Kalim. Kelebihan aku dengan Nabi-Nabi yang lain, Jami'ul Kalim. Sedikit perkataan Nabi tapi maknanya luas. Maka jangan heran kalau ulama ada berbeda pendapat dalam memahami hadis Nabi, apalagi Al-Quran. Biasa itu perbedaan pandangan. Ayatnya sama, hadisnya sama juga, tetapi cara memahami itu yang berbeda. Ya. Kemudian lagi yang terakhir dia bilang, Nabi tidak melaksanakan salat sunnah baik sebelum salat ataupun sesudah salat. Tak ada, kecuali kemarin kembali ke rumah boleh. Di rumah salat 2 rakaat, salat mutlak boleh, salat duha pun boleh. Kan itu waktu-waktu duha. Apa kesimpulan dari hadis ini? Yang pertama kata ulama, dianjurkan keluar ke tempat salat untuk menunaikan salat Id, anjuran. Yang kedua, taqdimus salat Id alal khutbah, dahulukan salat baru khutbah. Itu hukumnya timbulnya. Yang ketiga, ada mewujudi mimbar fil musalla, tidak ada mimbar di tempat salat. Ini macam mana dulu? Kan tanah lapang. Nabi khutbah di atas tanah lah tu. Yang ada mimbar tu di masjid. Karena Nabi salatnya di lapangan, tak ada mimbar, berdirilah. Ya, berdiri. Tapi dikarenakan jamaah di luar tu ramai, orang pakai podium boleh, tak masalah. Tapi kerana makmum tu dulu, ya, khatib berdiri, tak pakai mimbar pun kelihatan tak? Kelihatan. Jadi mimbar itu salat Id bid'ah. Tapi bid'ah yang baik lah, bukan bid'ah yang sesat. Ya. Jadi zaman Nabi tak ada mimbar waktu salat Id itu. Beliau duduk di atas tanah, berdiri di atas tanah. Beliau menyampaikan pesan-pesan. Ya. La yakuna as-salati fi ghairil masjid. Ini khutbahnya tadi itu tanpa podium, tanpa mimbar, dilakukannya di luar masjid. Kalau dalam masjid jelaslah dari mimbar. Ya. Tapi pernah dulu saya salat di Masjid Nur Hidayat. Ya, waktu itu saya belum khatib, belum khutbah, saya masih belajar. Itu khatibnya berdiri di atas lantai, berdiri di atas lantai, tidak naik di atas mimbar. Bingung kan saya, tak bandingannya. Tapi saya pikir memang begitu dah dari masa Nabi. Asalnya Nabi pun tidak ada mimbar. Ya, maka dibuatkan mimbar setelah sekian tahun. Kena mengingat jamaah di belakang tak kelihatan, maka dinaikkanlah mimbar dengan 3 anak tangga. 1, 2, 3. Tapi khatib itu saya lihat tak mau di atas mimbar tu. Nur Hidayah itu mimbarnya tinggi. Yang dulu ya, yang lama. Yang lama tinggi mimbarnya itu. Dia tak mau naik. Duduk di bawah, berdiri di bawah. Allah a'lam, saya tidak tahu. Kemudian yang keempat, dari hadis ini dapatlah hukum. Jadi khutbah itu intinya berdua saja. Ya, al-amru wal wa'dhu. Perintah memerintahkan yang baik dan beri nasihat. Kalau tidak ada nasihat dalam khutbah, bukan khutbah namanya. Minimal pesan takwa. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, itu minimal. Minimal. Dan diuraikan kalau dapat nasihat tentang perbuatan yang tak baik, apa akibatnya, perbuatan baik apa akibatnya, bagaimana pengaruh dengan iman dan seterusnya. Allahu a'lam. Ya, baik jemaah, sekali itu tambahan pembahasan kita yang kemarin ya tentang masalah salat Id. Ya, selanjutnya mudzakarah. Silakan. Lalu sepupu ini laki-laki dan perempuannya batal kan? Bapak sama bapak, adik-adik laki-laki. Ya. Itu kan wali nikah. Ya, wali nikah. Ya, bagaimana? Jadi anaknya ya batal. Padahal wali tak? Walaupun jadi wali hakim, wali nikah. Walaupun jadi wali nikah, karena sepupu itu bukan mahram. Ya, bukan mahram. Jadi halal nikah dan ada syahwat.
Jadi sepupu udah bukan mahram lagi, udah orang lain dah, halal nikah. Walaupun bapa dengan bapa saudara kandung. Ini semua sampaikan ni. Saya punya kawan dah meninggal. Ya. Masih keturunan Arab juga dia. Dia dah meninggal. Dia ni lebih unik lagi. Lebih unik lagi. Bapa dengan bapa saudara kandung, ibu dengan ibu pun sama saudara kandung. Kawin dia beradik. Kawin dia. Sudah meninggal. Tak ada masalah. Itu lebih dahsyat gitu. Nah, karena begini, ya. Kalau orang Melayu ni, dia punya budaya tu pergaulan keluarga dekat. Bermain-main dari kecil sampailah besar. Maka dia berkata, kau dah seperti saudara kandung. Nah, tapi orang keturunan Arab jangan. Dia menjaga betul anak dengan anak tak bebas kalau sepupu. Ya. Tidak bebas dia bergaul itu. Makanya begitu akil baligh sudah ada batasan. Ya, pakaiannya, berkumpulnya. Nah, udah tak bisa bebas lagi. Makanya walaupun sepupu, maaf, karena tidak diakrabkan seperti itu, maka seperti orang lain. Orang Melayu tidak mau dia begitu. Buat cari orang Melayu ada tidak? Bapak, adik-adik, ibu sama ibu, anaknya kawin tidak mau. Tapi kalau orang keturunan Arab biasa. Makanya bahkan di Arab sana itu dia kawinnya banyak sepupu. Ya, sepupu dengan sepupu kawin. Banyak. Tidak heran. Ya, jadi itu bukan mahram. Ya, bukan mahram. Mahram itu apa? Orang yang haram kita kawini itu kaidah mahram. Maka istri itu bukan mahram. Karena halal kita kawini. Nah, jadi yang mahram ini kaidahnya orang yang haram kita kawini dan tidak memungkinkan ada syahwat. Yalah, ibu, paman atau bibi, anak, cucu, kemenakan, sepupu lain sudah. Tapi sepupu sekitar itu bisa mewalikan kan kalau ada. Bisa untuk mewalikan boleh. Wali itu bukan mahram, wali itu orang yang berhak menikahkan. Dia punya wewenang untuk menikahkan. Kalau orang tua berhalangan, kakek berhalangan, maka saudara berhalangan, maka paman. Kan begitu. Itu urutan daripada mahram. Bahkan paman pun tidak ada, sepupu boleh jadi wali. Sepupu dia, padahal boleh kawin. Ini pernah terjadi. Dia berwakil kepada penghulu, dia yang kawin. Ini bingung ke jamaah ni. Kan dia walinya. Ini perempuan ini bapa tidak ada, kakek tidak ada, saudara kandung tidak ada, paman pun tidak ada. Dari sebelah ibu tidak kuat. Maka dari sebelah ibu jangan banyak cakap. Yang wewenang tu sebelah bapa, semua tu sebelah ayah. Walaupun alim bagaimanapun sebelah ibu tak pakai. Ya, saya ini mohon maaf, keponakan saya, anak adik saya kahwin, saya tak boleh mewalikannya. Mewalikannya saudara kakeknya, karena saudara kakek masih ada. Itu jauh tu buat walinya. Saya paman langsung, tak pakai langsung. Tak pakai langsung. Jadi saya ini mengerti agama pun tak dipakai masih. Kenapa? Sebelah ibu tak kuat. Ya, sebelah ibu tak kuat. Dia sebelah bapak dia telusuri terus. Nah, tapi kalau minta mewalikan kan, misalnya sebelah ibu tadi saya minta misalnya sebelah ibu ya luar kerana dia alim, minta mewalikan boleh tak? Bukan minta mewalikan, minta mewakilkan menikahkan. Wali tak boleh pindah, wali tetap wali. Ya wali tetap wali. Cubalah kisah Pak Wali kau dah mau. Marah dia. Jadi wali tetap wali, cuman wali tidak bisa menikahkan, maka dia berwakil. Jadi ini kisahnya langsung ini, ya. Dia yang bersangkutan pengantinnya, dia juga walinya, karena sepupu dia dengan pengantin ini. Tadi bapak tidak ada,
saudara kandung tak ada, ya kakek tidak ada, paman tidak ada. Yang ada sepupu. Sepupunya pun pengantinnya. Jadi gimana Ustaz? Berwakil. Dia berwakil, berserah sama penghulu. Pak, saya berwakil ya kepada Bapak untuk menikahkan saya dengan ini. Itu bahasa. Gitu ya. Itulah ya. Pak Mul bilang saya terima perwakilannya. Baik, setelah itu dalam proses pernikahan baru dia nikah. Nah, dia walinya, dia berwakil dan dia izin kawin. Ini lain, bukan masalah mahram ini masalah kewalian. Kewalian ini kewenang orang yang berhak menjadi wali untuk menikahkan. Ya, itu lain masalah. Jadi wudu batal ya, sepupu. Ya, wudu batal. Karena ada syahwat. Ya, syahwat. Di masa saat ini berlaku satu. Yang kedua, apa beda mahram dengan murid? Saya kadang-kadang bingung kan saya. Ya kan? Mana apa? Mahram dengan murid. Jadi gini Ustaz, kalau saya tak. Karena gini, kalau kita mahram tadi itu kan batal wudu. Baik kita dengan istri atau wudu. Tapi dalam pasangan haji kadang-kadang disebutkan harus bermurid. Kalau dapat suami yang ikut. Kalau tak bermurid dengan siapa dan seterusnya. Nah, ini mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lain. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Jadi orang itu muhrim itu dia. Itu muhrim saya. Bila dia tengok tak pakai ihram. Jadi muhrim itu orang yang berpakaian ihram yang siap melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Itu namanya muhrim. Nah, kalau mahram, itu tadi kaidahnya orang yang haram kita nikahi. Nah, sekarang dalam haji itu diistilahkan pendampingnya mahram. Mahram di sini ibadah haji bukanlah mahram dalam istilah perkawinan, tapi mahram ini orang yang tidak mendatangkan fitnah apabila perempuan berjalan dengan dia. Dulu di masa Nabi SAW, Aisyah itu tidak boleh pergi haji dan umrah kecuali dengan didampingi. Nah, makanya perempuan tak boleh dia pergi haji sendirian ataupun umrah kecuali ada pendamping. Nah, pendamping ini mahram, orang yang haram dikawin, ya termasuk saudara kandung, paman dia, kan tak mungkin terjadi fitnah. Suami juga begitu. Suami ini maaf karena tidak menimbul fitnah dimasukkan golongan mahram untuk ibadah haji, tapi istilah itu tidak tepat. Tidak tepat. Makanya istilah mahram dalam ibadah haji tidak hanya suami, semuanya masuk. Saudara kandungnya boleh, pamannya boleh, orang tuanya, apakan lagi. Nah, maka istilah mahram itu tidak hanya suami, masuk semuanya. Tapi jelas si suami tadi karena tidak menimbulkan fitnah bahkan lebih aman. Istri pergi dengan suami, itu istilah saja. Tapi istilah fikih mahram itu orang yang haram kita kawini. Ya. Tidak boleh kita kawin, bahkan sama motor. Pakai akad tak Ustaz? Kita bermahram kalau haji itu pakai akad tak? Kalau kata kasarnya kalau menjaga istilah ini, dia pergi sendiri. Itulah susah sih. Jadi mahram ni pun dipolitisir jadi. Ya kan, mahram ni kan memang kenyataan. Ada pakai akad apa? Kalau dia pergi sama saudara dia, tunjukkan ini saudara saya ni, masuk ni dalam kakak ni, boleh pergi juga. Tak perlu pakai akad. Jadi istilah mahram dalam haji dan umrah akhirnya timbul kebohongan. Di bandara, kau mahram aku ya? Orang lain tu haram hukumnya. Haram ya. Tak boleh, udah itu dah. Itu saya katakan. Jangan dipaksakan istilah mahram ini. Dia kena ikut peraturan, kena ada peraturan, lalu bilang ini mahram saya pada orang lain. Tak boleh. Ya. Jadi tidak istilah pakai akad, yang penting bukti otentik benar. Ini saudara saya, ini istri saya. Jadi kalau saya pergi sama perempuan ramai, tapi itu saudara saya plus istri saya tak masalah.
Atau laki-laki perempuan tapi ramai rombongan, tak bakal jadi fitnah. Dulu zaman Nabi perempuan sendirian tak boleh. Tapi kalau rombongan boleh. Kena rombongan tak bakal jadi fitnah. Itu masalahnya. Tapi kalau perempuan sama perempuan 5-6 orang dalam perjalanan tak aman pun tak boleh juga. Makanya harus ada laki-laki yang mendampinginya. Nah, untuk aman tadi. Makanya kalau rombongan tak jadi fitnah. Kalau 1-2 orang perempuan berangkat pasti jadi fitnah. Dikhawatirkan tidak aman perjalanan. Makanya perempuan ini kan banyak fitnahnya. Ya, makanya perempuan diharuskan pandai-pandailah menutup diri. Kerana fitnah pada diri anda tu banyak. Nah, ya, dari bicaranya fitnah, bentuk badannya fitnah, omongan pun fitnah. Ya kan? Makanya jangan ngomong manja-manja depan orang. Nah, itu bahasa menggoda tu. Nah, jangan, usah. Ngomong biasa saja. Okay? Bila perlu kasar sikit. Kalau kasar bayu. Nanya apa? Ini gang apa ni? Gang mana? Ada nama sini? Tak ada. Jadi tak ada syahwat dia. Ini omongan mengeliut-ngeliut, mohon maaf, itu bisa menggoda. Ya, standar-standar je lah ngomong tu. Ya, tahu tu kan ada artis yang suka ngomong. Oh, kalau dia ngomong luar biasa. Nah, jadi perempuan tu banyak fitnahnya, badannya, ucapannya, ya, semuanya. Ya, sekali itu. Yang kedua apa tadi? 40. Adakah syarat 40 orang untuk salat Id? Tidak. Dia tidak punya syarat sebagaimana Jumat. Kerana salat Id sah dikerjakan sendirian tanpa khutbah. Dia faham ya? Ada orang begadang malam, takbir Allahu Akbar sampailah jam 2. Nah, jam 2 ngopi pula lagi. Akhirnya jam 3 ngantuk. Baru tertidur jam 3. Nah, ya kan? Begitu dia bangun salat subuh. Habis salat subuh masih ngantuk. Tidur lagi dia. Nah, begitu bangun jam 9. Gimana nih? Tidak salah, subuh sudah dikerjakan. Ya kan? Apakah salah? Tidak, subuh tepat waktu dia, cuma masih ngantuk karena banyak takbir tadi malam. Nah, tidur lagi dia. Begitu bangun jam 9. Gimana nih, mau ke masjid? Dah selesai dah. Orang datang berkunjung dah salam-salaman. Gimana? Nah, dia boleh salat Id. Sebelum masuk waktu zuhur, boleh salat Id di rumah sendirian. Ya, tanpa khutbah tadi. Siapa nak khatib? Jadi sah salat 2 rakaat tanpa khutbah. Walaupun tanpa takbir sah. Tak bisa ni Pak Ustaz, saya tak ngerti takbir. Jangan pakai takbir pun sah sudah. Ya, takbir itu tambahan, tanpa takbir pun sah. Ya, wallahu a'lam. Habis waktu belum? Ha? 4 bawa 1 minit, 1 lagi lah pertanyaan, silakan. 1 lagi. Biarkan pas lewat matahari naik. Oh ya. Ya. Tak ada kita temukan ya. Dalam keadaan ziarah pada hari Idul Fitri tak ada. Tidak ada hadis petunjuk seperti itu. Nah, cuman anjurannya begini. Sesuatu ibadah yang kita lakukan, biasanya kita diajak untuk ingat jasa-jasa orang tua kita dan sebagainya, untuk mendoakan mereka. Biasanya menjelang Ramadan. Kalau di Indonesia ni kebanyakan menjelang Ramadan. Tapi kalau di Malaysia tu Idul Fitri itulah ziarah dulu. Baru dia salam-salaman. Langsung ziarah. Kembali salat Id, langsung ziarah ke Malaysia. Nah, kalau kita di sini menjelang Ramadan. Jadi boleh kan? Boleh, karena tidak ada kaedah yang mengharuskannya, tapi tak dilarang juga. Apalagi bersiap-siap akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, paling tidak kita ingatlah orang-orang yang telah kembali kepada Allah, kita doakan sebelum ibadah datang. Karena kaedahnya begini. Biasanya ibadah ini dia akan mudah diterima oleh Allah itu mendapat redha kedua orang tua. Bakti sama orang tua itu menyebabkan ibadah kita diridai oleh Allah. Nah, biasanya ada orang yang tak sempat berbuat baik sama orang tuanya, udah meninggal. Nah,
maka solusinya itu jalan ziarahlah, mendoakan sebelum Ramadan masuk dengan harapan doa kita sampai, keduanya puasa kita pun diberkahi Allah. Boleh, itu tanda bakti. Bahkan dikatakan sebuah hadis, siapa yang ziarah kepada orang tuanya hari Jumat, tapi hari Jumat 3 Jumat berturut-turut, maka termasuk birrul walidain, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ziarah itu solusi terakhir juga bagi orang-orang yang tak sempat berbuat baik dengan orang tuanya. Orang tuanya senang kita ziarah itu, dan dia memandang, ingat alam barzah itu mukasyafah, transparan, terbuka. Begitu datang anak ziarah, si bapa atau ibu dalam kubur mandang langsung. Ya. Nah, jadi mohon maaf, ini ilmu keyakinan. Karena Nabi nyuruh kita beri salam. Beri salam itu pasti dijawab. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam kepada engkau wahai kaum mukminin, perkampungan orang mukmin. Insyaallah kami akan menyusul kalian. Jawab tak itu? Jawab, cuma kita tak dengar dan memang kita tak mau mendengarnya. Nah, kalau kita mendengar lari semua. Jadi yakinkan itu. Jadi Nabi tidak mungkin menyuruh kita beri salam kepada yang tuli. Hati-hati. Buruk sangka dengan Nabi itu berbahaya. Ini ilmu semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau, maaf, wadah ilmu Allah ada pada Nabi semuanya. Nah, jadi apa ucapan Nabi harus kita yakini. Jadi beri salam, dia dengar dan dijawab dia. Cuma sifatnya roh, tidak lagi jasad. Nah, makanya kalau kita beri salam, dia menjawab, berarti dia tahu siapa yang datang. Ya, nih saya beritahu nih, biar. Ini ulama, muridnya Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Qayyim Az-Zawji, dalam kitab Ar-Ruh. Dia karang tu, dari mulai orang meninggal sampai alam barzah, sampai hari kiamat, dia cerita bagaimana perjalanan roh. Ibnu Qayyim Az-Zawji, murid daripada Ibnu Taimiyah. Dia bilang apa? Dalam kisah-kisah itu, sahabat, dikisahkannya sahabat, ulama-ulama besar pada zaman tabi'in. Nah, yang mereka langsung bisa melihat langsung waktu dia ziarah, ni seorang yang saleh, dia ziarah ke kuburan ibunya tiap hari Jumat. Ya, kemudian dia ziarah, dia baca doa, kemudian kembali. Hari Jumat datang lagi, kerana dia mengamalkan hadis Nabi, ziarah hari Jumat. Ada yang katakan hari Khamis sore, sama juga menjelang malam Jumat itu. Ziarah dia. Nah, begitu satu saat dia pun bertemulah dalam tidurnya, bertemu dengan ibunya yang sudah meninggal itu. Nah, gembira dia, diciumlah tangan ibunya megang kepalanya, dan dia tanya, dialog dalam mimpi itu. Ibu, kata dia, saya sudah sering ziarah dengan ibu. Bagaimana ibu tahu tak waktu saya datang ini mengirimkan bacaan? Nah, kata ibunya bilang, kau masuk pintu gerbang kuburan aku dah lihat, kata. Apalagi kau berjalan menuju makamku itu. Oh, udah. Itu dibuktikan langsung, dikarang, dicatat sama Ibnu Qayyim Az-Zawji, kisah sahabat, tabi'in, tabi'in, orang-orang yang saleh, pengalaman rohani dia. Nah, makanya biasanya kita tuh ziarah menjelang Ramadan tuh ziarah ke orang tua. Doa kita sampai. Nah, dan dia senang. Kenapa? Anak datang. Ya, anak datang. Orangnya kan dari rumah bisa, Pak Ustaz, bisa dari rumah. Dari rumah itu, ya Allah, sampaikan bacaan pahala Al-Fatihah ini kepada ibuku sampai. Malaikat yang nyampaikannya. Itu disepakati ulama. Al-Quran sampai kepada si mayat. Tapi ingat, ibu tak melihat yang membaca ini, karena datang kiriman pahala bacaan. Tapi kalau ziarah, sama kita mendatangi rumah seseorang, mandang dia. Senangnya orang tua, kok anak datang baca doa untuk dia. Karena tiga yang putus ni kan. Idza mata ibnu Adam yanqati'u amalu. Jika mati anak Adam putus, kecuali tiga min salat. Apa yang pertama? Sadaqatul jariyah. Yang kedua, al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi almarhum dulu. Kalau dia seorang guru, mengalir pahalanya. Kalau ilmu diamalkan murid-muridnya. Yang ketiga, waladul salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Masya-Allah. Gembiranya dia, dapat kiriman doa dari anak-anaknya.
Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.